Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amar Nur Rosyid, NIM 192111107 dari kelas S3D. Akan sedikit membahas tentang dalalah lafdhiyah atau wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Kita akan membahas tentang pengertian dalalah secara bahasa maupun istilah, kemudian macam-macam dalalah seperti dalalah lafdhiyah atau wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Contoh dalalah lafdhiyah atau wadihah antara lain zahir, nash, mufassor, dan muhkam. Sedangkan dalalah ghairu wadihah antara lain khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Sebelum memasuki macam-macam dalalah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu arti dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari kata dalla yadullu yang berarti petunjuk atau penunjukan. Sedangkan menurut istilah, penunjukan suatu lafal, nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil tersebut. Langsung saja, yang pertama, dalalah lafdhiyah atau wadihah. Dalalah lafdhiyah atau wadihah ialah dalalah yang ditunjukkan secara jelas oleh lafalnya. Antara lain, yang pertama zahir, yang kedua nas, yang ketiga mufassor, dan yang keempat muhkam. Dalalah lafdhiyah atau wadihah yang pertama ialah zahir. Pengertian zahir adalah lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafalnya sudah jelas maknanya. Contoh, wa ahalaulahu bai'a wa harramar riba, yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat di atas secara zahir menunjukkan pada halalnya jual beli dan haramnya riba. Walaupun pada dasarnya tujuan ayat tersebut adalah tentang tidak samanya jual beli dengan riba, yang merupakan bantahan pada kaum Yahudi yang menyamakan jual beli dengan riba. Kedudukan lafal zahir adalah wajib diamalkan sesuai dengan lafal itu sendiri, selama tidak ada dalil yang mentahsis maupun menasahnya. Yang selanjutnya, dalalah nash. Nash berarti lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks tersebut. Contoh, wa ahalaulahu bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Secara zahir, ayat di atas menunjukkan halalnya jual beli dan mengharamkan riba. Namun, makna ini bukan maksud utama. Adapun maksud utama dari ayat di atas ialah menegaskan bahwa jual beli dan riba itu berbeda. Hal ini dikarenakan ayat di atas bantahan untuk ucapan orang Yahudi yang disebut dalam ayat di bawah ini. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Nah, nas dari ayat di atas ialah jual beli dengan riba itu berbeda, atau jual beli dengan riba itu tidak sama. Dalalah lafdhiyah atau wadihah yang selanjutnya ialah mufassor.
Pengertian mufassar adalah lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan penunjukan yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditahsis, akan tetapi dapat dinasah pada masa Rasulullah. Contoh, az-zaniyah waz-zuni fajlidu kulla wahidi manhuma mi'ata jaldah, yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 2. Kata mi'ah tidak bisa diartikan jumlah lain. Hukum mufassar ialah wajib mengamalkannya sesuai dengan lafalnya. Selanjutnya, muhkam. Muhkam ialah lafal yang menunjukkan makna dengan dalalah yang tegas dan jelas serta qat'i, dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditahsis maupun dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan antara derajat kejelasan lafal. Contoh, fa'lamu annahu la ilaha illallah, yang artinya maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Quran Surah Muhammad ayat 19. Semisal yang lain, keharaman menikahi para istri-istri Rasulullah. Macam-macam dalalah yang kedua ialah dalalah ghairu wadiha. Dalalah ghairu wadiha ialah dalalah yang tidak jelas penunjukannya atas hukum. Contoh dalalah ghairu wadiyah yang pertama, khafi. Khafi adalah lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna adalah jelas, namun ketidakjelasan muncul ketika menetapkan makna tersebut kepada kasus tertentu. Contoh, wasyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahum. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Yang selanjutnya, muskil. Muskil ialah lafal yang dari segi penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan, sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contoh, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran Surah Al-Baqarah ayat 228. Ada dua perbedaan pendapat yang berasal dari ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah memaknai lafal quru sebagai masa haid, sedangkan ulama Syafi'iyah memaknai lafal quru sebagai masa suci. Selanjutnya, yang ketiga, mujmal. Mujmal ialah lafal yang mengandung makna secara global, di mana maksud dan rinciannya tidak dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dalam lafal yang berbunyi wa aqimus sholat, yang artinya dirikanlah sholat,
pengertian dari dirikanlah sholat ini masih secara global. Tata cara sholat tidak ada dalam lafal ini ataupun tidak ada dalam Al-Quran, maka membutuhkan penjelasan melalui lafaz lain. Jadi intinya maknanya masih global dan belum rinci. Contoh dalalah ghairu wadihah yang terakhir ialah mutasyabih. Mutasyabih artinya lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contoh alif lam mim, yasin, alif lam mim shad. Nah, sebagian ulama mengatakan lafal-lafal ini jelas, sedangkan ada pula sebagian ulama mengatakan lafal ini tidak jelas. Dalalah mutasyabih ialah dalalah yang paling rendah kejelasannya di antara dalalah-dalalah yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.